ambil kontrol dari hidupmu dan mulai menjalaninya. Apa yang bisa kau lakukan saat gagal menemukan diri sendiri? Saat mendengar kata kegagalan, rasanya kamu merasa seperti orang yang paling tidak beruntung atau orang yang paling tidak berkompeten di dunia ini. Benar kan? Lalu kau mulai terdistraksi, mulai merasa, untuk apa kau lakukan hal yang kau tidak bisa lakukan? Lebih baik berhenti. Apakah benar demikian? Oke, pertama-tama kita harus sadar bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan nih, kalau kamu sudah merasa atau ada di fase kegagalan, berarti kau sudah menang atas sesuatu, yaitu menang atas dirimu sendiri. Kamu menang bahwa kamu sudah melakukan hal itu. Kegagalan adalah bukti bahwa kamu take action. Lalu kedua, apa yang kau harapkan dari dirimu sendiri? Orang yang ambisius? Orang yang mau melakukan hal secara langsung? Atau willing to start action? Well, orang seperti itu hanya akan ada di dalam kepalamu. Kau berharap orang itu akan berkata, ayo lakukan, kita akan lakukan sekarang dan esok kita akan berhasil. Fakta bahwa kau membuka YouTube ini adalah karena kau ingin seperti itu, bukan? Kau bisa munculkan dia kok secara nyata. Hey, kamu kan dalam dirimu sendiri. Kamu tuh protagonis dari cerita hidupmu. Kau punya kekuatan mutlak untuk menciptakan seseorang yang kamu inginkan. Sesimpel itu. Tapi memang take action-nya luar biasa. Tapi tahu tidak, sepanjang hidup kita mencoba untuk menemukan diri sendiri. Bahkan ketika kamu sudah dewasa, bahkan ketika kamu sudah melampaui semua hal, kamu tidak bisa berhenti untuk menemukan diri sendiri. Karena sepanjang kita tumbuh, sepanjang kita beranjak dewasa, kita tuh berubah. Kenapa? Ya kita adaptasi atas segala hal yang sudah kita terima dan bagaimana kita harus berubah. Kita manusia normal. Jika berubah, perasaan kita tidak konstan begitu saja, bukan? Kita bukan tokoh dua dimensi yang ada di buku dan diciptakan konstan seperti ini. Kita manusia nyata. Kamu manusia nyata. Kamu bisa berubah. Berubah apakah selalu berubah menjadi lebih baik? Tidak. Bisa kok kadang-kadang kamu merasa bahwa tidak termotivasi. Dan itu normal. Jadi jangan salahkan dirimu sendiri akan itu. Kamu bisa membiarkan dirimu yang merasa lost atau kehilangan arah ini dan menerima itu dengan pemikiran bahwa hal itu adalah hal normal. Ya, hal normal. Bahkan nih, Albert Einstein atau Leonardo da Vinci, Beethoven, aku yakin di hari-hari mereka pasti berpikir bahwa oke, aku tidak merasa termotivasi hari ini. Bahkan nih orang seperti Steve Jobs, Bill Gates, kadang juga merasa bahwa oke, hari ini aku hanya ingin tidur atau hanya ingin berbaring dan santai-santai saja. Dan itu bukan bukan merupakan dosa yang besar gitu. Karena kita semua merasakan hal itu. Jadi terima saja. Terima saja sekarang kamu merasakan hal apa. Lost, kehilangan arah. Oke, kau kehilangan arah. Duduk saja. Rebahan mungkin. Terima hidupmu sekarang ini dan sadar bahwa kau bisa mengubahnya kapanpun kau mau. Jangan jadikan hal yang lost atau unmotivated itu tadi membuatmu berhenti untuk melakukan sesuatu. Karena apa ya? Ya,
atau karena gagal, terus kamu merasa, aduh, aku gak bisa lagi gitu. Padahal nih, gagal adalah sebuah bukti bahwa kamu melakukan sesuatu. Kalau kau tidak merasa kegagalan atau kau tidak merasa seluruh hidupmu adalah kegagalan, ya berarti kamu tidak melakukan apapun, kamu stay di situ aja. Dan itu hal yang berbahaya untuk menciptakan versi terbaik untuk kamu. Apakah kau ingin menjadi seorang morning person? Ya bangun pagi setiap hari. Atau kau ingin menjadi non-smoker? Ya berhenti merokok. Sebenarnya bukan hal yang sangat rumit mengenai sebuah kebiasaan. Hanya saja otakmu lah yang membenci perubahan, juga keyakinanmu sendirilah yang berpikir bahwa hal itu sulit dilakukan. Mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaanmu memang sulit, tapi hanya di awalnya saja. Kau pasti tahu bahwa semua hal itu sangat sulit dilakukan untuk pertama kali. Jadi hal itu normal. Menemukan dirimu sendiri berarti menantang dirimu sendiri. Sadar bahwa kamulah satu-satunya yang berdiri di jalanmu dan satu-satunya yang dapat melepas pergi dirimu yang lama. Lepaskan kebiasaan burukmu dan berterima kasihlah pada mereka karena telah membantumu menciptakan hidupmu yang menyenangkan. Contohnya, mungkin kau night owl, seseorang yang menyukai kesunyian malam, yang mungkin suka bermain Twitter sampai pagi, dan kau baru beranjak tidur pukul 6 pagi. Itu menyenangkan bagimu. Tapi apakah itu baik? Kau pasti sadar bahwa itu adalah hal yang buruk. So, get rid of it. Berikan satu ruang untuk kebiasaanmu yang baik. Berikan ruang itu untuk hidup yang lebih baik. Sederhana saja. Contohnya, mungkin kau ingin mencoba untuk menyukai buku, menyukai membaca buku. Cobalah mulai dengan membaca buku 10 menit dalam satu hari. Kalau kau berhasil, tambahkan frekuensinya. Itu hanya contoh. Aku akan berikan video terpisah tentang satu hal singkat setiap hari kalau kamu tertarik. Aku takut memulai blog. Bagaimana kalau tidak ada yang membacanya? Aku takut bepergian sendirian. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aku takut memulai YouTube. Bagaimana kalau tidak ada yang menonton? Ya Tuhan, ada berapa tembok di kepalamu sampai kau merasa seperti itu setiap harinya? Ubah itu menjadi sebuah perspektif yang lain, yang baru, yang baik tentu aja. Bagaimana jika kamu membuka YouTube channel dan ternyata menjadikannya sebagai pekerjaan tetap? Imagine all the have fun. Bagaimana jika kamu mulai membuat blog, kemudian orang-orang merasa terbantu akan kontenmu itu? Atau bagaimana jika kau berpergian sendirian, lalu kau bertemu orang-orang baru yang luar biasa? Hei, kau tahu, bahkan sebelum orang-orang menjustifikasi seperti apa dirimu, kamu tuh sudah menjustifikasi dirimu sendiri secara brutal. Hentikan itu. Aku tahu, jauh di sana ada satu hal di dalam dirimu yang akan menghentikan kita dalam melakukan banyak hal. Tapi berterima kasihlah pada mereka, karena sudah mengkhawatirkanmu. Tapi, apakah berguna bagimu mendengarkan kekhawatiran itu, yang takut akan banyak hal, dan juga takut pada semua orang, dan menghentikanmu untuk menciptakan hidup terbaik versimu?
kamu bosan mendengar ini, tapi keluarlah dari zona nyamanmu. Hanya bertemanlah dengan orang-orang yang memang kau nyaman dan bahagia bersama mereka. Kau perlu tahu bahwa bukan masalah menjauhi hal yang membuatmu sedih, walaupun mereka adalah teman baikmu, teman lamamu. Selalu anggap dirimu sebagai prioritas utama. Lalu ingat bahwa kau memiliki kuasa penuh untuk mengontrol siapa saja yang berada di sekelilingmu. Opini mereka kadang akan membuatmu berpikir dan bertanya, kemudian sedikit membuatmu sedih. Namun, khawatir akan opini orang lain hanya akan memberatkanmu. Oke? Don't let them ruin your day. Don't let them ruin your life. Ingat itu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin kau lakukan, apa yang ingin menjadi prioritasmu, dan apa yang harus kau lakukan. Ambil kontrol dari hidupmu dan mulai menjalaninya.